Selamat jumpa kembali di channel Denny Sigit. Bagaimana menghadapi satu orang atau satu komunitas atau satu keluarga yang sering membuat onar atau meresahkan. Kadang di sebuah kampung atau satu wilayah itu kadang ada satu keluarga yang misal setiap malam minggu untuk kumpul-kumpul komunitas mereka. Kemudian mereka mohon maaf meminum minuman keras, membunyikan musik yang keras. Kemudian kadang-kadang terjadi perkelahian, sering berurusan dengan kepolisian. Itu sering saya temui di suatu wilayah. Tidak hanya satu dua yang pernah saya dengar itu. Kadang satu orang yang dia itu sering berurusan dengan kepolisian. Kadang-kadang satu keluarga yang setiap malam minggu atau setiap waktu apa itu teman-temannya datang, komunitasnya datang dan sering membuat kegaduhan. Itu sikap kita bagaimana? Jadi sebagai seorang pengurus RT atau ketua misalnya, jangan pernah Anda itu bilang kepada warga bahwa warga ini sangat merugikan, harus kita singkirkan, jangan. Tetap kita antisipasi hal-hal yang merugikan diri kita antisipasi. Misalnya, jangan sampai barang-barang kita hilang dicuri oleh tamu-tamu mereka. Jadi kita jaga sendiri barang-barang kita. Anak-anak kita kalau bisa jangan sampai terpengaruh. Itu yang pertama. Kemudian kita jangan sampai bilang bahwa ini penyakit. Jangan. Ini penyakit masyarakat nih si A. Keluarga ini penyakit ini. Jangan. Kita menganggap mereka itu adalah aset. Di satu sisi mereka itu merugikan ya, sering membuat kegaduhan, kemudian sering berurusan dengan kepolisian. Tapi di sisi lain, orang ini atau keluarga ini biasanya dia pasti membawa segi positif. Karena bagaimanapun juga Tuhan itu selalu memberikan sesuatu itu ada sisi baik buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk kita betengi atau kita garap, kita minimalisir atau atau malah kita ubah dia menjadi sisi yang positif gitu. Saya pengen sharing sebuah keluarga ya, saya pernah mendengar. Keluarga ini bertahun-tahun sering membuat masalah, tapi warga kampung itu sabar, mereka sabar. Kalau ada apa-apa ya cuma didiamin aja. Kan sudah ada pihak yang berwajib. Kalau ada apa-apa ya tinggal telepon kepolisian, polsek, biar mereka yang menangani terus saja. Lama kelamaan mereka ini mengalami kesulitan ekonomi dan harus menjual rumahnya. Kemudian mereka satu keluarga itu pergi dari kampung itu. Nah, ini sebuah contoh bahwa dalam sebuah kesabaran sebuah kampung atau satu wilayah menghadapi sisi buruk atau istilahnya kedoliman, itu ada kesabaran. Allah akan memberi atau Tuhan akan memberi pertolongan. Mereka pergi sendiri tanpa kita harus mengusir, tanpa kita harus memaki-maki, atau mereka pergi sendiri. Ini wujud bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata dengan kesabaran setiap makhluknya. Nah, sisi itu harus menjadi fondasi setiap warga ya. Di sini ketua RT itu harus memberikan motivasi. Setiap warganya itu kita rangkul, jangan yang kelihatan jelek atau kita sisihkan, jangan. Kita rangkul semua.
Kemudian yang berperangai atau berperilaku buruk itu jangan langsung kita singkirkan. Yang pertama. Pernah juga saya mengamati ada salah satu orang itu mempunyai sifat yang kurang baik ya. Kemudian anaknya atau keluarganya yang lain itu nanti akan menjadi penyeimbang. Pasti satu keluarga itu ada satu yang buruk, nanti anaknya, cucunya atau saudaranya akan menjadi penyeimbang. Dia akan berperan besar di sebuah kampung itu. Gitu. Jadi jangan hanya ingin yang baik-baik saja dari seorang warga atau dari seluruh warga. Yang baik kita berikan kebaikan, sementara yang buruk kita singkirkan, jangan. Yang baik kita ambil, yang buruk jangan disingkirkan. Tetap kita kayak jangan terlalu didekati, tapi juga jangan dibuang. Suatu saat itu akan berubah, atau anaknya atau cucunya akan memberi kontribusi yang besar, atau nanti Tuhan akan memberikan pertolongan. Dengan begitu lama-lama warga yang lain itu juga akan melihat, oh ternyata harus begini toh caranya menyikapi satu orang atau satu warga atau satu kelompok yang buruk itu kayak gini tuh caranya, kayak gitu. Dan bagi orang yang berperilaku buruk tersebut, suatu saat mereka akan berubah itu tidak